Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Apreza Aldi Saputra, mahasiswa ITBA Dian Cipta Cendikia dengan program studi D3 Komputerisasi Akuntansi dan NPM 222 3 2021. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang sudah saya dapatkan dari hasil penelitian yang saya lakukan di PKBM Cahaya Karyanatar. Baik, yang pertama adalah gambaran umum tentang lokasi penelitian saya, yaitu PKBM Cahaya Karyanatar. PKBM Cahaya Karyanatar didirikan pada tanggal 31 Agustus 2018 yang bergerak pada bidang pendidikan. Jadi penelitian yang saya lakukan di PKBM ini adalah suatu kegiatan yang mencatat arus kas, yaitu kas keluar dan kas masuk. Dan dari hasil penelitian tersebut, saya mendapatkan bahwa PKBM Cahaya Karyanatar ini masih melakukan pencatatan secara manualisasi yang dilakukan dengan pulpen dan buku tanpa adanya sebuah website atau sistem yang membantu dalam pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan kas, sehingga sering terjadi selip data. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem atau website yang bisa digunakan oleh para staf yang memungkinkan kemudahan mereka dalam melakukan transaksi pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran kas di PKBM ini. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut saya menggunakan 3 metode penelitian, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Lalu selanjutnya analisa masalah atau alur cerita sistem yang berjalan saat ini. Jika ada siswa yang tertarik untuk mendaftar di PKBM Cahaya Karyanatar, maka siswa akan diberikan form pendaftaran dan dimintai persyaratan atau data diri dan uang awal pendidikan. Jika persyaratan sudah dikumpulkan, maka bendahara sekolah akan membuatkan bukti pendaftaran atau kwitansi. Setelah itu, data siswa dan kwitansi akan diserahkan ke operator sekolah supaya data tersebut dimasukkan ke dapodik sekolah. Setelah data sudah dimasukkan ke dapodik, kemudian bagian pendaftaran akan memberikan bukti daftar ke siswa kembali. Lalu selanjutnya dari uang biaya sekolah tersebut, bendahara akan membuat slip gaji untuk para tenaga didik atau tendik di PKBM Cahaya Karyanatar dengan melalui rekap kehadiran dari para tendik atau melalui pembukuan. Jika rekap kehadiran sudah selesai dilakukan, selanjutnya bendahara akan meminta tanda tangan dan pemeriksaan rekap kehadiran oleh kepala sekolah. Setelah dilakukan penandatanganan dan pemeriksaan, kemudian bendahara akan melakukan pencairan dana di bank. Setelah itu, slip gaji akan dibagikan ke para tendik. Selanjutnya adalah mapping chart, gambaran penerimaan dan pengeluaran kas yang sebelumnya diceritakan melalui bagan yang telah dibuat. Baik, dari mapping tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen sistem yang tertera adalah masukan atau inputan, yaitu form daftar, persyaratan, kwitansi, data dapodik, uang, data kehadiran, tanda tangan dari kepala sekolah, dan slip gaji. Lalu selanjutnya yaitu output atau keluaran. Yang pertama ada form daftar, yang kedua persyaratan, yang ketiga kwitansi, yang keempat uang, yang kelima data kehadiran, yang keenam slip gaji, dan yang terakhir tanda tangan. Dan selanjutnya adalah model, yaitu pengerjaan yang dilakukan saat ini. Saat ini di PKBM tentu saja masih menggunakan sistematika secara manualisasi. Lalu selanjutnya basis data, yaitu buku dan dapodik. Selanjutnya teknologi yang digunakan adalah pulpen, kertas, dan dapodik tentunya. Yang terakhir yaitu kendali. Kendali dilakukan oleh bagian bendahara dan operator. Selanjutnya itu komponen sistem. Yang pertama identifikasi masalah dan penyebab masalah. Baik, proses pencatatan keuangan masih menggunakan buku atau manualisasi sehingga menghambat pencatatan dan sering terjadinya slip data. Yang kedua yaitu proses pembayaran pendaftaran. Pembayaran pendaftaran masih menggunakan cash. Selanjutnya yaitu proses rekap data tendik masih manual. Kemudian proses penggajian masih dilakukan secara manual juga. Kemudian identifikasi personil pengguna sistem yaitu operator. Kemudian analisis sistem dengan mengidentifikasi apa yang dikerjakan, yaitu pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Bagaimana pengerjaannya? Pencatatan di buku. Siapa yang mengerjakan? Bendahara dan operator. Di mana mengerjakannya? Buku dan dapodik. Lalu selanjutnya identifikasi dokumen input. Yang pertama form daftar, kedua persyaratan, ketiga kwitansi, keempat data dapodik, kelima uang, keenam data kehadiran, 7 TTD atau tanda tangan dari kepala sekolah, ke-8 slip gaji. Kemudian identifikasi dokumen output. Yang pertama ada form daftar, kedua persyaratan, 3 kwitansi, 4 uang, 5 data kehadiran,
6 slip gaji, dan yang terakhir tanda tangan. Setelah melakukan penelitian, terteralah kekurangan atau kelemahan sistem. Proses pencatatan penerima dan pengeluaran kas di PKBM Cahaya Karyanakar masih menggunakan metode manualisasi, sehingga masih sering terjadi selip data. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu PKBM Cahaya Karyanakar dalam melakukan update informasi dan melakukan proses transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas. Cerita usulan sistem baru. Jika ada siswa yang tertarik untuk bersekolah di PKBM Cahaya Karyanakar, mereka hanya perlu mengisi formulir pendaftaran yang bisa diambil pada website PKBM Cahaya Karyanakar. Setelah siswa mengisi formulir pendaftaran, dia hanya perlu mentransfer uang pendaftaran. Setelah terkonfirmasi, website akan otomatis memunculkan bukti daftar yang sudah dibuat oleh bendahara. Kemudian, setelah dilakukan transaksi, maka selanjutnya operator akan menginput data siswa tersebut ke dapodik sekolah. Kemudian untuk penggajian, bendahara hanya perlu merekap daftar hadir yang telah tercatat oleh alat fingerprint. Kemudian bendahara hanya perlu merapikannya sedikit. Setelah dirapikan, bendahara akan meminta tanda tangan pada kepala sekolah. Setelah dilakukan penandatanganan, bendahara membuat slip gaji yang sudah tersedia di dalam website milik PKBM Cahaya Karyanakar. Ini adalah gambaran konteks diagram yang telah saya buat. Lalu berikutnya ini adalah daftar flow diagram atau DFD atau alur kerja sistem. Selanjutnya yaitu gambaran normalisasi. Berikutnya adalah kamus data yang telah saya buat. Ada rancangan input dan juga output. Itu rancangan pengkodean. Yang terakhir adalah gambar flowchart. Jadi itu tadi adalah hasil penelitian yang telah saya lakukan di PKBM Cahaya Karyanakar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.